Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kita akan mulai ibadah genap kita. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau awali semua dengan doa. Mari semuanya kita berdoa, kita mau serahkan ibadah hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami percaya jikalau kami pada saat ini masih dalam kondisi sehat, tubuh yang kuat, semua karena Tuhan yang menyertai kami. Bapa di surga, tidak ada kata yang lebih indah selain kamu mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Hari ini Bapa, kamu bersama-sama memuliakan Engkau. Berkati kami semua, kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami, dimanapun kami berada. Teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kami percaya Tuhan juga hadir ketika mereka memuji Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan lawatan-Mu. Kamu boleh merasakan kehadiran Tuhan ketika kami boleh memuji Engkau. Bila semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, kami siap untuk memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, kita mau memuliakan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Biarlah keindahan Tuhan dapat terlukiskan yang ada. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari teman-teman, sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kita menyatakan keindahan Tuhan. Sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
segala yang bernafas memuji Kau Allah. Allah yang hidup, Allah yang hidup dalam diri kami. Haleluya. Mari teman-teman puji Tuhan. Mari teman-teman muliakan Dia. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Segala segala yang bernafas memuji Kau, Dialah yang hidup. Haleluya. Dengan kesungguhan hati kita menyatakan bahwa Tuhan layak dipuji dan Tuhan layak untuk kita semua. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan dan kita mau puji Tuhan. He is so good to you dan to me. Mari teman-teman kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik, yang patut menerima pujian pengagungan dari kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, siapa Dia? Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan Dia baik, Dia
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Nyanyikan dengan iman. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Semuanya angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Ya teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita supaya ketika firman Tuhan disampaikan kita boleh mendengar, mengerti dan memahaminya. Kita percaya ada Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada kita semuanya. Tuhanlah perisai dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hai teman-teman, kita mau sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhanlah perisai dalam kehidupanku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai.
Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam ibadah genap. Pada Sabtu ini kita akan merenungkan kembali firman-Nya, yang tentu firman-Nya itu yang menjadi penolong, firman-Nya yang memberi terang, menuntun kita di dalam kebenarannya. Saya mengajak kalian, kita semua untuk membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Dalam surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang kedua, pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Di dalam suratnya ini Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius yang merupakan seorang pelayan Tuhan untuk senantiasa merenungkan, membaca, mempelajari kitab suci, yakni firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, penekanannya ada pada di dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Karena itu tema renungan firman Tuhan pada sore ini saya beri judul tetap berpegang pada kebenaran. Dunia mungkin banyak berbicara tentang kebenaran menurut versi mereka. Tetapi bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus, apakah kebenaran? Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, firman-Mu itulah kebenaran. Sehingga bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, secara khusus bagi kita yang kalian semua yang masih muda, Anda harus berpegang kepada kebenaran di tengah ada banyak hal yang mungkin ingin menarik Anda untuk hidup di dalam prinsip, filosofi, hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena itu firman Tuhan mengajar, hai Timotius, melalui Paulus, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Kebenaran dimaksud apa? Paulus katakan bagi orang percaya, itu adalah firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur pasal yang ke-119, kita akan renungkan cara sederhana saja. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda
mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi bagi seorang muda, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak remaja, dengan apakah mereka mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Allah, bukan dengan prinsip mereka, bukan dengan cara mereka, yang tidak selalu cara, prinsip, kemauan, keinginan, kehendak kita itu sesuai dengan Allah. Karena itu Mazmur melalui Daud dikatakan, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dikatakan melalui firman Allah. Nah, kalau kita bandingkan dengan pernyataan Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 tadi, hendaklah kau tetap berpegang pada kebenaran yang sudah kau terima. Bahkan bukan hanya kau terima, artinya engkau dengar, engkau baca, tetapi harus meningkat lebih dari itu, engkau yakini, engkau percayai, engkau imani. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempercayai firman Allah yang kita baca, kita pelajari? Sudahkah kita sampai pada tingkatan mempercayai? Ada banyak orang membaca kitab suci. Jangankan saudara, orang-orang di luar iman kita, mereka juga membaca kitab suci, mempelajari Alkitab. Walaupun mungkin untuk hal-hal yang negatif, ingin mencari kesalahannya, ingin mencari kelemahannya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana sikap kita ketika kita membaca firman Tuhan? Apakah kita membaca sebagai sesuatu yang berharga, bernilai, kita pelajari, dan kemudian bukan hanya itu, kita mempercayai, kita meyakini bahwa ini pesan dari Allah, bahwa ini firman yang disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya, yang memberikan tuntunan, yang memberikan arahan, bagaimana aku menjalani hidupku berkenan kepada Allah. Tetap berpegang kepada kebenaran. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, theopneustos dalam bahasa Yunaninya, artinya yang diwahyukan, artinya yang berasal dari Allah, dinafasi oleh Tuhan. Ungkapan dinafasi oleh Tuhan itu menunjukkan bahwa kitab suci ini berasal dari Allah, di mana Allah berbicara melalui nabi-nabinya untuk menyampaikan kehendaknya, untuk menyampaikan apa yang menjadi rancangan dan maksud-maksud Allah bagi umat manusia, sehingga umat manusia tidak menjalani hidupnya menurut kehendak dirinya sendiri. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu cenderung hidup menurut kehendak dagingnya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu kita membutuhkan tuntunan, kita membutuhkan arahan. Untuk itulah Allah memberikan firman-Nya. Karena itu dikatakan dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar artinya memberikan pengetahuan. Yang dahulunya kita bodoh, yang dulunya kita tidak mengerti, yang dulunya kita tidak tahu apa-apa. Oh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Ada banyak orang dunia di luar sana, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu akan membawa kehancuran. Mereka terlibat dalam obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan mungkin, merokok dan hal-hal lain yang negatif. Mereka pikir, oh ini sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan hatiku. Seperti kata kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kerap kali kita bodoh, kerap kali kita tidak mengerti. Karena itu firman Allah datang memberikan pengetahuan, sehingga kita tahu, kita mengerti. Kita pikir dulunya ini baik bagi diri kita, tetapi setelah firman Tuhan memberikan cahaya terangnya, kita tahu ternyata itu ujungnya menuju maut. Ternyata itu ujungnya menuju kehancuran. Karena itu dikatakan oleh Paulus, salah satu fungsi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, artinya memberikan pengetahuan, sehingga kita tidak lagi bodoh. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup dalam kebodohan. Bukan hanya kebodohan secara intelektual, tetapi kebodohan dalam hal-hal rohani. Karena itu kalau kita bandingkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh,
Yang dimaksud di sini bukan sekedar kebodohan secara intelektual, kebodohan secara akademis, tetapi kebodohan spiritual. Ada banyak orang mungkin IQ-nya tinggi, kemampuan intelektualnya luar biasa, tetapi ia bodoh dalam hal spiritual. Ia tidak mengerti kehendak Allah. Contohnya, ia hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini, hanya kepada hal-hal yang bersifat sementara. Ia mengejar karirnya, tidak peduli caranya bagaimana, entah itu halal haram, yang penting aku meraih itu. Ya, menjalani hidupnya memuaskan segala apa yang menjadi keinginan hatinya. Tidak peduli lagi apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, mengerti. Mungkin cara akademis ia pandai, ia punya IQ yang tinggi, tetapi ia bodoh dalam hal-hal rohani. Karena itu firman Tuhan mengajar, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di mana kita bisa tahu kehendak Allah? Di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Tidak lain, tidak bukan dari firman-Nya. Melalui firman Tuhan kita mengerti kehendak Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah baca, kita tidak pernah pelajari ini firman Tuhan, dari mana kita mengerti? Dari mana kita tahu? Kerap kali kita lebih asik dengan kegiatan kita, tetapi tidak pernah meluangkan waktu, barang mungkin 5 menit, 10 menit. Nah, sesuatu itu harus dibiasakan dan dilatih. Anda tidak mungkin bisa langsung membaca kitab suci ini berjam-jam kalau Anda tidak mulai dari langkah kecil, membaca satu perikop, membaca satu pasal, meningkat membaca beberapa pasal, merenungkan, mempercayai, dan terlebih Anda melakukan firman-Nya. Karena itu penting kita tetap berpegang kepada kebenaran agar kita tidak hanyut oleh arus zaman ini yang begitu luar biasa. Di akhir zaman ini ada banyak hal yang ingin menggagalkan perjalanan iman kita menuju Yerusalem surgawi. Bukan lagi tanah perjanjian secara jasmania, secara lahiriah di Palestina, tetapi tanah perjanjian surgawi itu adalah surga itu sendiri. Dan iblis ingin menggagalkan, iblis ingin menjatuhkan dengan segala cara. Karena itu penting sekali Paulus menasihati Timotius, dan bukan hanya kepada Timotius prinsip ini, tetapi juga kepada setiap kita orang percaya. Yang tadi dikatakan, saya senang, saya ingin berulang-ulang membaca ayat ini karena ini mengingatkan juga kepada saya, memberikan nasihat secara pribadi kepada saya, dan saya yakin itu juga memberikan nasihat secara pribadi kepada kalian. Dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Perhatikan kata tetap. Tetap itu berbicara sesuatu yang kontinu, sesuatu yang terus menerus. Kemarin saya sampaikan renungan firman Tuhan di Besuki tentang pentingnya untuk tetap mempertahankan iman. Coba kita baca dalam Yudas pasal yang pertama. Ayat yang ketiga, Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yudas adalah kitab sebelum Wahyu. Yudas pasal pertama ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Jadi Yudas menulis suratnya melalui pewahyuan Roh Kudus. Dia didorong untuk mengingatkan jemaat, menasihati jemaat, memperingati jemaat. Apa kata Yudas? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi walaupun redaksinya berbeda, tetapi esensinya itu sama. Paulus katakan supaya kamu tetap berpegang pada kebenaran yang sudah engkau terima. Yudas katakan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman di sini bukan sekedar berapologetika. Itu penting, itu harus sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda, kita harus mampu memberikan penjelasan kepada mereka yang bertanya tentang iman kita. Atau mungkin mempertahankan iman bukan hanya kalau kita dihadapkan pada kematian seperti Stefanus, seperti Paulus, seperti rasul-rasul yang lain. Bukan sekedar itu, tetapi yang dimaksud mempertahankan iman adalah komitmen kita, keteguhan hati kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran Allah, yaitu firman-Nya. Ketika kita digoda untuk kembali hidup menurut pola hidup kedagingan kita yang lama,
Ketika kita digoda, diajak untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi Anda berkata, no, tidak, maaf, aku tidak bisa melakukan hal itu. Saudara sedang mempertahankan iman. Ketika temanmu mengajak engkau untuk mabuk-mabukan, ketika temanmu mengajak engkau untuk mencoba obat-obatan terlarang, ketika temanmu mengajak engkau untuk melakukan hal-hal negatif, melawan orang tua, untuk memberontak, untuk hidup tidak takut akan Tuhan, dan engkau berkata, no, tidak, aku tidak bisa lakukan itu, engkau sedang mempertahankan iman. Nah, Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang seperti ini. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, kamu harus tetap berpegang kepada kebenaran yang sudah kau terima dan kau yakini. Bagaimana kita tahu apa itu kebenaran kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Kita tidak pernah merenungkan firman-Nya. Sedangkan di dalam firman-Nya ini sumber ilmu, sumber pengetahuan yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Coba kita bandingkan lagi, kita baca lagi dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Hikmat yang di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi hikmat Tuhan itu adalah kemampuan, daya akali yang dikaruniakan Allah kepada orang percaya berdasarkan firman-Nya untuk mampu mengatasi, untuk mampu melewati melalui setiap persoalan dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, kitab suci ini memberikan pengetahuan, memberikan hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca, merenungkan firman-Nya, bagaimana mungkin kita memperoleh hikmat? Bagaimana mungkin kita memperoleh pengetahuan? Sedangkan begitu bernilainya isi firman-Nya ini, dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, itu bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama, mengajar artinya memberikan pengetahuan, sehingga kita yang bodoh menjadi pintar. Pintar bukan hal-hal akademis tadi saya katakan, walaupun itu penting. Anda harus pintar secara akademis, tetapi itu tidak cukup untuk menjadikan Anda pribadi yang tangguh di akhir zaman ini. Anda juga harus memiliki kecakapan spiritual, kecakapan emosional, dan itu semua dimampukan oleh karya firman-Nya dan Roh Kudus untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah satu fungsi yang kedua, sebagai alat koreksi. Nah, kadang-kali manusia tidak tahu kalau ia salah, karena itu yang membutuhkan alat koreksi, yaitu firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita sedang mengevaluasi, sedang mengoreksi diri kita. Dan pada akhirnya dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, itu tujuan akhirnya. Sehingga kelakuan kita, perbuatan kita diperbaiki kembali untuk sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan juga dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita diajar untuk hidup dalam kebenaran pada akhirnya. Kita didisiplinkan terus untuk belajar hidup di dalam kehendak Allah, sehingga kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kita sampai, kata Rasul Petrus, kepada tujuan iman kita, yakni keselamatan jiwa kita. Karena itu yang terakhir saya ingin mengingatkan kembali, mari kita tetap berpegang kepada kebenaran. Dunia yang kita tinggali bukan dunia yang semakin baik. Dalam kondisi keadaan apapun, dunia tidak akan menjadi semakin baik. Saya mengatakan ini tentu dengan dasar firman Tuhan, yang saya yakini ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti dan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan dikatakan dalam dunia, di bumi yang kita tinggali, itu tidak akan semakin baik, tetapi bumi akan semakin rusak, bumi akan semakin cemar. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Paulus katakan dalam suratnya yang lain, hendaklah engkau bercahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini. Bandingkan dengan perkataan Yesus, kamu adalah terang dunia. Ini kehendak Tuhan. Karena itu mari hai engkau anak-anak muda, mari tetaplah berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu yang akan menuntun kita, yang memberikan hikmat sehingga kita sampai kepada keselamatan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Firman-Nya itu mengajar kita sehingga kita tidak lagi bodoh, tetapi kita memiliki hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Firman-Nya itu mengoreksi,
Firman-Nya itu mengajar, mendidik kita sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan kehendak Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, memotivasi, mendorong Anda untuk semakin mencintai firman-Nya. Bukan hanya membaca, merenungkan, dan mempercayai, tetapi terlebih dari itu, Anda belajar setia untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan firman-Mu pada sore malam hari ini. Biar kiranya ini menjadi terang, menuntun, mengingatkan, bahkan menghiburkan setiap kami, bahwa sungguh dalam dunia ini kami tidak berjalan seorang diri. Ada firman-Mu yang menjadi penuntun, menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Hamba serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergumulan di masa muda mereka. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesabaran, berikan hati yang teguh untuk mereka berkomitmen hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, cukupi segala apa yang menjadi keperluan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.